Halo semuanya, dimanapun kalian berada, di situ ada saya. Kami akan menceritakan sosok sekolah yang menyeramkan, yaitu kisah Naura. Tokoh utama kita adalah Naura. Dia pindah dari Semarang ke Surabaya. Dia wanita yang mempunyai kelebihan bisa melihat misteri daripada siswa-siswa yang lainnya tidak bisa melihat apapun kecuali buta. Oleh karena itu dia punya kelebihan antara bisa melihat sosok makhluk gaib. Ya, oke, kita lanjutkan dengerin ceritanya. Mulai. Kepindahannya ke sekolah baru, Naura mengalami banyak hal misterius dan menyeramkan yang terjadi di sekolahnya. Namun, dengan kelebihan yang ia miliki, ia berusaha mengutik dan membuka satu persatu misteri yang terjadi pada sekolah barunya tersebut. Hingga akhirnya sebuah rahasia yang besar yang lama tertutup rapat bisa terbongkar, dan dalang dari semua kejadian-kejadian menyeramkan itu mendapat hukuman yang setimpal. Kantin sekolah. Sudah 4 hari ini Naura, gadis manis pindahan dari Surabaya, masuk ke sekolah barunya di salah satu SMA di Semarang. Selama sekolah di sana, ia masih memiliki teman yang tidak lain adalah teman yang saat ini menjadi teman sebangkunya. Di sekolah lamanya ia sangat aktif dalam organisasi OSIS, bahkan 4 menjadi ketua OSIS sebelum pindah ke Semarang. Dan di Semarang ia masih beradaptasi dengan lingkungan barunya, termasuk teman-teman barunya. Naura, mau gak ikut aku ke kantin? Tanya Putri setelah jam pelajaran selesai. Boleh, ayo, jawab Naura sembari bangkit dari duduknya. Kamu belum pernah nyobain bakso Mbak Susi kan? Rasanya enak banget loh. Nau, sekali nyobain pasti ketagihan, ucapan Putri. Wah, jadi penasaran. Pasti rame kalau lagi istirahat begini, tanya Naura. Iya Nau, memang rame full. Tapi kamu tenang saja, pegawainya Mbak Susi banyak kok, ucap Putri yang sangat antusias menunjukkan bakso yang menurut paling enak di kantin itu. Jarak antara kelas 11 dan juga kantin bakso memiliki Mbak Susi lumayan jauh, harus melewati satu bangunan yang berisikan 6 ruangan kelas di lantai 1 lab komputer dan ruang musik. Kini Naura dan Putri sudah berada di depan kantin bakso milik Mbak Susi. Kayaknya tidak kebagian tempat deh kita Put. Ramai begini, ucapan Naura sembari melayangkan pandangannya mengelilingi kantin bakso itu, mencari bangku kosong. Iya juga Nau, padahal kita kesini sudah cepet loh. Putri nampak sedikit kecewa, pasalnya dia berharap hari ini makan bakso kantin langganannya itu. Naura masih celingukan mencari bangku kosong. Tiba-tiba ia menghentikan aktivitas itu setelah melihat perempuan memakai seragam yang berbeda sedang berdiri di pojok samping kasir. Nau, nanti istirahat kedua saja, kita kesini, kita tempat lain saja, yuk, ucap Putri. Naura masih diam tanpa menjawab pertanyaan temannya itu. Naura, Putri mengoyangkan lengan Naura dan sedikit mengeraskan suaranya. Iya Put, kenapa? Tanya Naura yang masih merasa bingung. Kamu lihatin apa sih Nau? Ayo ke kantin sebelah saja, sotonya Pak Joko juga enak kok. Putri langsung menarik tangan Naura. Naura mengangguk pasrah, ya udah ayo. Mereka pun duduk di bangku paling depan, dekat dengan pintu karena kantin soto Pak Joko juga lumayan ramai. Hanya saja masih
menyisakan tempat untuk mereka. Seragam sekolah kita yang sekarang ini udah dari tahun berapa ya Put? Tanya Naura tiba-tiba. Mana aku tahu Nau, kayaknya sudah lama sekali. Memangnya ada apa? Putri terlihat penasaran. Gak ada apa-apa kok, ya cuman tanya saja, hehehehe. Yuk dimakan. Keburu bel masuk. Naura mengambil sendok dan menuangkan kecap serta sambal ke mangkoknya. Setelah menyuapkan beberapa sendok ke mulut, Naura tidak sengaja melihat siswa laki-laki yang juga memakai seragam yang sama seperti perempuan yang dilihat sebelumnya di kantin sebelah. Sadar kedua siswa berseragam berbeda tersebut bukanlah manusia melainkan makhluk tak kasat mata yang tidak semua orang bisa melihat kecuali makhluk menampakkan diri. Kamu bisa melihatku? Tanya siswa laki-laki itu. Dia berdiri samping etalase tempat penyimpanan berbagai makanan ringan. Naura mengangguk meskipun suara siswa laki-laki itu pelan-pelan. Namun Naura sangat mendengarnya dengan jelas. Ia hanya mengangguk menjawab pertanyaan makhluk tak kasat mata tersebut. Putri menaikkanlah alis melihat Naura dan mengikuti arah mata Naura melihat. Kamu lihat siapa Nau? Tanya Putri yang bingung. Enggak kok, cuman mengamati makanan di etalase. Siapa tahu pengen beli, jawab Naura yang kemudian lanjut makan. Pak Joko sama Mbak Susi jualan duluan. Mana sih Put? Kamu tahu gak? Tanya Naura saat hampir menyelesaikan makannya, yang dilanjutkan menyeruput es jeruk. Dengar-dengar si Mbak Susi sudah 5 tahun lebih, tapi Pak Joko sepertinya 10 tahun lebih. Putri hanya mengira-ngira. Kira-kira kamu tahu gak kantin di sekolah ini yang paling lama memiliki siapa? Tanya Naura lagi setelah menyelesaikan makanan dan minuman hingga habis. Kalau tidak salah, Pak Peri, kantin yang berada di belakang ruang guru yang kemarin kita beli di sana. Putri mengambil tisu. Tapi tidak seramai di sini ya Put. Apa mungkin karena anak-anak seragam dengan guru jadinya memiliki kantin yang di sini bedanya hampir 505% loh. Bisa jadi Nau, tapi menurut pengamatanku makanannya yang dijual Pak Peri tidak sebanyak dan seenak di sini, makanya sepi. Naura mengangguk kemudian bangkit dari duduknya dan mengeluarkan lembaran uang di saku bajunya. Kali ini biarkan aku saja yang bayar Put. Kemarin udah kamu ya. Berjalan menuju kasir. Ya udah deh, makasih ya Nau. Putri yang tadinya hendak mengeluarkan uang, ia batalkan dan kembali duduk sembari menunggu Naura membayar. Setelah membayar, Naura sengaja melewati siswi tak kasat mata. Tadinya kamu ngapain di sini? Tanya Naura pelan-pelan. Tolong aku tidak bisa keluar dari kantin ini, ucap siswa tak kasat mata itu pelan-pelan namun jelas. Naura berhenti sejenak dan pura-pura melihat makanan-makanan yang tersimpan di etalase. Ada apa yang terjadi? Tanya Naura. Hampir berisik karena saking pelan-pelannya. Belum, tempat siswa yang berseragam berada itu menjelaskan. Naura mendengar dan memanggil namanya, menyuruh cepat. Saking Naura penasaran dan hantu laki-laki itu, ia tidak mendengar bel masuk kelas berbunyi. Ya Put, ini mau keluar. Naura berjalan cepat menghampiri Putri yang sudah menunggunya. Naura dan Putri kembali ke kelas. Mereka tidak lagi membicarakan perihal kantin, hanya saja selama melewati koridor Naura tidak berhenti memikirkan maksud dari hantu laki-laki tadi. Kantin SMA Negeri Sudrajat yang memiliki 4 gedung. Setiap gedung berlantai 2 memiliki kamar mandi di setiap gedung, dan lantai yang pastinya memiliki kantin yang berjumlah tidak hanya sedikit. Selain kantin Pak Peri, Pak Joko, Mbak Susi, dan ada 2 kantin lagi yang letak lebih dekat dengan kelas Naura.
dan satu kantin di sebelah kantin Pak Peri, jadi total dan 6 kantin. Hantu laki-laki tadi mengatakan kalau tidak bisa keluar dari sana. Maksudnya apa ya? Apakah hantu yang perempuan juga begitu? Gumumnya dalam hati. Sebelum memasuki ruangan kelas, Naura dan Putri melihat ke beberapa siswa yang berhamburan keluar dari kantin berlarian, serta beberapa siswa teriak-teriak. Kantin yang berada di sebelah gudang siswi satu ruangan dari kelasnya. "Mereka kenapa, Put?" tanya Naura yang melihat beberapa siswa teriak-teriak setelah keluar dari kantin. "Mungkin ulah hantu baju merah, Nau. Aku sih tidak tahu, tapi sudah sering kali begini," jawab Putri. "Aku tidak pernah ke kantin itu setelah mendengar salah satu temanku yang melihat ada hantu baju merah di sana," kata temanku yang bisa melihat barang-barang tak kasat mata. "Hantu baju itu yang sering bikin ulah dia sering menikmati orang-orang yang beli di sana. Makanya kantinnya tidak begitu ramai," Putri lanjut menjelaskan. "Oh, apa guru-guru di sana tidak melakukan sesuatu untuk mengusir hantu itu?" Naura dan Putri segera masuk ke kelas. Salah satu guru yang mengajar sudah berjalan menuju ke kelas mereka. "Dulu pernah sampai ada yang kerasukan, Nau, di kantin itu, dan pihak sekolah sudah meminta bantuan orang-orang pintar. Tapi setelah beberapa bulan ke kantin itu kembali ramai dan tenang. Tiba-tiba hantu baju merah itu katanya datang lagi, tetapi cuman mengganggu, tidak sampai merasuki." Putri duduk di bangkunya sembari mengeluarkan buku pelajarannya. "Lumayan ya, horor ya sekolah di sini," mengucap Nau. Di sini ucapan Nau setelah membuka buku-bukunya. Mereka menerima materi pembelajaran seperti biasa. Naura kali ini fokus ke pelajaran dan melupakan sejenak hantu-hantu kantin itu. Setelah pelajaran terakhir selesai, Naura tidak langsung pulang. Dia sudah terbiasa dengan keadaan sekolah yang sepi. Naura ingin menemui hantu-hantu kantin yang sebelumnya ia lihat. Kantinnya sudah tutup. Apa hantu itu masih di dalam ya? Gumumnya setelah berada di depan kantin milik Pak Joko. "Mbak Susi, mau ngapain anak itu di sana?" Naura sekontak menoleh ke belakang dan sekelilingnya mencari tahu siapa yang sudah berbicara. Dari kecil ia memiliki kelebihan yang orang lain belum tentu punya. Ia dapat dapat setelah pelajaran itu selesai sebelum ia terlihat. Naura sontak melihat ke belakang sekeliling mencari tahu siapa berbicara. Sedari kecil itu tidak ada siapa-siapa. Naura dia tidak menemukan pemilik dari suara yang bersuara ia dengar, namun ia tahu ada seseorang bersembunyi di balik pintu lab komputer. Naura memilih pura-pura tidak tahu, bersambung. Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan pernah takut, apapun kita yang berbicara, apapun kisahnya. Ini hanya pembaca novel saja. Ditunggu kisah selanjutnya ya. Oke, terima kasih.